menunggu Agatha kembali. Muhammad Halulu bang, sabar Muhammad pedofil. Halulu bang, Yesus korban seksual di sodomi. Aduh ini kok jadi rusuh-rusuh begini. Kita ini Agatha kapok loh, ini mau tobat dia loh, mau menghindari penyembahan berhala kawin. Lo jadi orang Kawinin Aisyah usia 6 tahun. Yesus korban disodomi oleh orang-orang utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Polikardus tetaplah akan menjadi Polikardus ya. Dan memang kelakuan mereka itu bisa kita lihat dari statement-statement yang mereka bilang, mereka sampaikan. Selalu narasinya ingin menghujat dan mengolok-ngolok agama Islam. Walaupun mereka sedang melihat temannya kesusahan, temannya lagi sedih, tetapi cara mereka memotivasi temannya selalu dengan menjadikan Islam olok-olokan. Nah, inilah sifat dari Polikardus yang memang penuh dengan kebencian. Seperti yang bisa kita lihat di video ini ya. Mereka sedang berniat menghibur Agatha, tetapi cara menghiburnya adalah dengan menjelek-jelekkan agama Islam, dengan mengatakan agama Islam. Bahkan Agatha sendiri kita tahu, walaupun di satu sisi dia mengucap maaf, meminta maaf, tetapi dia mengatakan agama Islam itu masuk neraka, saya nggak mau kalian tersesat, saya nggak mau kalian nggak selamat dan sebagainya. Seakan-akan dirinya yang selamat. Inilah jahatnya ajaran satu ini ya. Saya harus katakan ini ajaran yang sangat jahat sekali teman-teman. Penuh kebencian kepada agama lain. Dan di sini saya nggak bilang Kristen ya, tapi ajaran yang disampaikan oleh para Polikardus ini. Ajaran yang sangat penuh dengan kebencian. Mereka membagikan kebencian mereka kepada para laskarnya, kepada para penontonnya, agar sama seperti mereka menjadi pembenci Islam yang akut. Ini yang terus disampaikan mereka. Ya, mereka gunakan misalnya takbir untuk jadi bahan candaan. Kalimat Allahu Akbar itu dijadikan lelucon. Ya, dijadikan main-mainan, olok-olokan. Tetapi begitu nanti dibalas, mereka akan tantrum. Mereka akan ngamuk, mereka akan mengatakan, wah kami terzolimi, tolong kami, kenapa? Selalu kita lihat dalam setiap kesempatan mereka yang memulai. Lagi santai nih, lagi damai. Contoh lagi gencatan senjata. Artinya lagi suasana damai. Nah, nanti ada aja cara mereka untuk memancing keributan. Selalu ada saja masalah yang dibuat oleh Polikardus ini. Inilah ngerinya mereka. Oke, kita tonton dulu lah, biar teman-teman lihat ya, bagaimana kelakuan jahat dari para Polikardus ini. Kucing ya silakan masuk mengikuti kami. Subhanallah. 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 Haleluya bang. Terima kasih sudah mengimani zombie kudus yang bangkit di Roma. Coba diulang lagi silakan Agatha. Minta maafnya apa? Ya, saya percaya. Ya silakan minta maaf dulu. Haleluya bang. Pedofil ya. Aduh salah. Maaf. Jadi kami di sini. Aduh maaf. Cabuluyus. Maaf. Gimana? Ini ya silakan. Mau minta maaf apa tadi? Belum lebaran, tak? Enggak. Kita nggak nunggu lebaran dulu baru minta maaf ya. Gua sebagai manusia, gua banyak salah, gua banyak berdosa sama orang dan terutama sama Tuhan gua. Dunia. Jadi gue minta maaf sama lo, walau sebenarnya gue tahu entah di mana salah gue terhadap lo juga gue nggak tahu, tetapi gue minta tolong sama lo, Kores, kita mari sama-sama jangan lagi menghujat karena ini mungkin live gue terakhir. Gue maaf tadi itu yang temen di atas tadi udah gue turunin ya. Gue nggak mau lagi. Puji tukang. Iya, lanjut. Iya, oke. Gue percaya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, walau ajaran itu nggak sejalan dengan hati nurani, dan gue tahu kalian semua punya hati nurani, dan saya tahu kalian itu sebenarnya ya diajarkan yang baik gitu loh. Diajarkan
yang tidak bertentangan dengan moral dan etika kemanusiaan, gue tahu itu. Puji Dan tukang. Lanjut sebentar lanjut. dulu dong, Kores. Oke. Oh iya. Dan gini ya, Kores ya. Bisa nggak kita berdamai di sini? Dan Bisa. gua mau stop ini sampai di sini. Dan ke Cebi, ke si Praistar sebenarnya memang nggak ada ini, tapi nggak apa-apa, gue hadirkan kalian karena gue percaya Islam itu nggak pernah mengajarkan yang kayak kamu ini, Kores ya. Cebi juga baik sih sebenarnya, gue kenal sama dia, lu kenal Tias dari dulu ya, Cebi ya, kita sempat temenan juga ya. Tapi gini loh Kores, maksud gue gini Kores, tolong jangan kotori ajaran Islam, karena gue juga mantan Islam. Jangan kotori ajaran Islam dengan narasi-narasi lo yang jelek. Itu permohonan gue, ya. Dan itu harapan gue juga ke lo gitu ya. Kenapa akhirnya gue undang lo ke sini juga gitu ya? Kenapa, Kores? Karena sesungguhnya tujuan hidup kita itu bukan kayak gini, bukan perdebatan yang kayak gini. Dan tolong ya, saya selaku orang Kristen, Suaranya hilang. kurang lebih memang Suara lu hilang-hilang tak? gue iya, karena Masih nggak ada. ya ya Masih putus-putus Agatha. Duh. Ya sambil nunggu ininya nyambung ya. Akhirnya Agatha pun kapok dan meninggalkan ini ada ajaran-ajaran penghujatan dari penyembah berhala kawin ya kawan-kawan. Alhamdulillah. Lanjut Agatha. Akhirnya dia kembali kepada Kristen yang kasih, mantap. Ngomong apa sih lu? Hah? Enggak, gua Ngomong apa sih lu cuma anak tak? penyembah berhala kawin doang, gua cuma ngomong itu. Sabar, kita dengerin Agatha dulu loh. Sabar. Setan, ngomong yang bener bisa nggak lo? Sabar. Kenapa? Ada apa ini? Gua kan cuma ngomong penyembah Lu bisa berhala ngomong yang kawin. bener nggak jadi orang? Aduh, nanti saya dipersuku-suku nih gua nih. Kamu dari tadi kita diemin, tapi Loh, malah menjadi tadi Lama-lama kan mulut tuh lemes lo. puji tukang. Ini kenapa Terus. salah saya apa? Terusin. Aduh. Kita ini bukan dari ajaran pedofiliah loh kawan-kawan. Jadi kita harus santai menunggu Agatha kembali. Halulu bang. Sabar bang. Muhammad pedofil. Halulu bang. Yesus korban seksual di Sodomi. Aduh ini kok jadi rusuh begini. Kita ini Agatha kapok loh. Ini mau tobat dia loh. Mau menghindari penyembahan berhala kawin. Lo jadi orang. Kawinin Aisyah usia 6 tahun. Yesus korban di Sodomi oleh orang-orang Keluar. Dari video ini kalian bisa lihat sendiri kan. Kenapa Kores masuk? Yaitu karena saya yang bilang, Les, masuk Les. Ya, saya bilang udah masuk lah. Dan dia masuk ke dalam, dan Kores termasuk suka meladeni orang seperti ini. Kalau saya jujur ya, kalau saya dengar yang beginian, ya emosi. Apalagi kita lihat mereka mengolok-ngoloknya itu udah dengan cara yang berlebihan. Kalau saya daripada emosi, mending saya tinggalkan. Saya jujur katakan, saya akan tinggalkan yang beginian. Karena statementnya itu statement yang nggak pantas. Dan saya rasa memang Kores adalah orang yang paling tepat untuk melawan para penghujat, para pengolok-ngolok seperti ini. Itulah saya bilang, pendebat muslim itu ada spesialisnya. Ada spesialisnya masing-masing. Kalau yang tipikal suka mengolok-ngolok, ya, suka ngerusuh seperti ini, kasih aja ke Kores. Kores cocok, tapi jangan kasih ke Bang Zuma gitu. Bang Zuma pasti akan marah. Karena tipikal Bang Zuma itu tipikal destroyer. Dia penghancur. Dia nggak bisa ketemu yang beginian. Kalau Kores cocok. Kalau Bang Zuma naik darah.
Itulah setiap pendebat Muslim itu luar biasa. Punya spesialis masing-masing. Itulah kenapa saya bilang res masuk. Cocok untuk hadapi penghujat-penghujat seperti ini. Begitu nanti diolok-olok, ya mereka misalnya contoh ngomong, wah surga kalian surga lendir gitu. Ya nggak apa-apalah daripada dinikahi, dikawini ya. Dikawini bukan dinikahi loh. Cuman kawin doang gitu. Dikawini sama Tuhan, mana lebih sedih? Masa dikawini Tuhan gitu. Mereka akan ngamuk, mereka akan tantrum, wah penghujatan gitu. Saat mereka melempar batu kepada kita, mereka nggak sadar. Inilah saya bilang, para Polycarpus ini seperti tahu apa? Anak kecil yang suka isengin orang tuh, lemparin batu ke orang. Ya, anak-anak nakal yang lemparin batu ke orang. Begitu nanti kita marah, kita kejar mereka, mereka akan buat skenario seakan-akan mereka yang terzolimi. Jadi ibaratnya mereka tuh siapkan kamera, ya, mereka siapkan kamera, tapi mereka nggak langsung rekam. Mereka lempar batu kita, dia nggak rekam. Begitu kita udah marah, baru mulai dia rekam. Wah lihat, saya mau disakiti. Lihat orang tersebut melempar saya gitu. Tetapi dia nggak tampilkan awalnya itu gimana. Dan memang media itu ngerinya seperti itu, teman-teman. Ya, media ini ngerinya seperti itu. Kita kadang-kadang lihat ya, wah kenapa ini terjadi? Ya, kenapa Hamas gitu kan? Nah, kayak contoh nih, di framing gitu kan, Hamas menyerang Israel. Loh, Israel menjajah tanah Palestina kok nggak dibahas? Di saat Israel membantai rakyat sipil kok nggak dibahas? Di saat pembalasan, baru mereka sibuk. Inilah jahatnya ya, media-media ini, dan bagaimana propaganda-propaganda Polycarpus ini. Sama kayak Indonesia kalau masih dijajah sekarang. Kalau pejuang kita, misalnya hancuri jembatan, serang markas logistiknya penjajah, mereka pasti akan bilang, wah ini pemberontak, nggak benar. Tapi giliran kita dijajah, mereka nggak bahas. Mereka ini mencoba memframing dan mengubah fakta-fakta. Dan kita lihat, bagaimana kerjaan mereka sekarang. Mereka mengubah doktrin-doktrin kepada anak cucu kita, bahwa yang menjajah Indonesia adalah Islam. Kerajaan-kerajaan Islam. Belanda tidak menjajah. Luar biasa ya. Bagaimana mereka mencoba mengubah sejarah. Dan kalian lihat, di kanal-kanal, YouTube, komal-komal, para Polycarpus mereka selalu bahas apa? Indonesia tidak dijajah oleh Belanda. Bahkan, ya mereka mengatakan yang menjajah itu apa? Islam. Ada juga yang buat statement, tanah Batak tidak dijajah oleh Belanda. Batak bersatu, bergabung dengan Belanda. Yang menjajah adalah Imam Bonjol. Sadis nggak? Mereka mencoba memutarbalikkan fakta-fakta ini, tujuannya apa? Supaya Islam itulah yang dijelekkan. Ya inilah jahatnya mereka ini teman-teman, hati-hati. Itulah saya bilang, kalau kita membiarkan kebohongan ini terus berlanjut, jangan terkejut di masa depan anak cucu kita akan percaya. Karena kebohongan yang dilakukan, ya, kebohongan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, itu akan dipercaya sebagai kebenaran. Suatu saat akan dipercaya sebagai kebenaran. Karena terstruktur disampaikan, sistematis. Sama seperti anak-anak sekarang itu. Mereka percaya dengan Santa Claus. Ya. Mereka percaya dengan kebangkitan. Mereka percaya ada yang menebus dosa. Itu kenapa? Karena terstruktur disampaikan. Kebohongan itu begitu rutin disampaikan dan mengakar. Itulah kenapa saya katakan, kalau kita tinggal diam, saya nggak akan terkejut 50 tahun lagi, 100 tahun lagi. Anak cucu kita akan berpikir bahwa yang menjajah adalah kerajaan-kerajaan Islam. Rakyat diperbodoh. Rakyat diperbudak oleh kerajaan sendiri, bukan Belanda. Belanda baik, Belanda berdagang. Akan diubah seperti itu. Akan dibuat Islam yang jahat. Dan kita lihat seberapa berhasilnya mereka dulu. Ya, mereka dulu mengatakan bahwa pokoknya kalau yang berhubungan dengan bom, itu teroris lah. Kalau ada penembakan, ada bom, ya pelakunya KTP Islam, maka itu teroris. Tapi kalau pelakunya agama Kristen, oh enggak. Itu gangguan mental. Ya, itu stres. Sama seperti yang baru-baru ini. Orang Kristen sendiri, jemaatnya sendiri, menembak membabi buta di dalam gereja. Dikatakan apa? Oh itu gara-gara stres dia.
lantaran cerai dengan suaminya. Tapi nggak dijudge sebagai teroris. Jadi ngeri ini, Bang. Dan kalau kita membiarkan terus, ya ini yang bahaya. Lewat konten-konten saya mengajak saudara-saudara muslim untuk bangkit. Saudara-saudara muslim untuk bangun dari tidur panjangnya. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau kita terus membiarkan channel-channel sebelah ini, channel-channel Polycardus, melakukan propaganda-propaganda, penipuan-penipuan publik, ya siap-siaplah anak cucu kita yang menanggungnya. Untuk itu, kita harus melakukan perlawanan. Kita harus meluruskan fitnahan-fitnahan mereka. Kita harus kembalikan ini kepada track yang benar. Ya, jadi bagi teman-teman, mohon dukungannya. Bagi teman-teman yang punya kemampuan, punya bakat, punya keahlian untuk membentengi saudara-saudara kita, yuk turun. Kita lawan. Ya, kita lawan penipuan-penipuan ini. Tapi kembali ya, niatnya. Jangan kalian berpikir, wah niat saya ingin terkenal, wah niat saya ingin jadi konten kreator. Itu salah, teman-teman. Niatkan dulu untuk membela Islam, untuk meluruskan fitnahan ini. Allah akan bukakan jalan, yakin teman-teman. Ya, jadi itu sih yang mau saya sampaikan. Dan kalian bisa lihat ya, bagaimana Polycardus ini selalu mengambil kesempatan. Bahkan di saat si Agatha ini sedang mewek-mewek pun, mereka jadikan itu momen untuk mengolok-ngolok agama Islam. Luar biasa. Tiada hari tanpa mengolok-ngolok Islam. Nah, itulah slogan para Polycardus ini ya. Tiada hari tanpa menghujat dan mengolok-ngolok agama Islam. Nggak ada. Coba cari satu hari mereka nggak mengolok-ngolok. Mungkin mereka akan gatal-gatal. Ya, mereka akan kesakitan seluruh badannya. Karena mungkin Dajjal memang seperti itu caranya. Jadi Dajjal menanamkan di dalam diri laskar-laskarnya ini, kalau nggak menghujat dan menjelekkan agama Islam, nggak membuat orang tersesat, ya, nggak membuat orang menjadi jahat, maka gatal-gatal badan mereka. Seperti ada yang kurang. Nah, itulah mereka ini. Jadi tiada hari tanpa menjebak orang. Tiada hari tanpa menyesatkan orang. Ya, sadis ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita lakukan. Ya, perlawanan-perlawanan kecil yang kita niatkan demi meluruskan. Dan saya yakin Allah yang akan bantu, Allah yang akan bukakan jalannya ya. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.